Kuat lah Om Barli. Selamat datang nih Om Barli nih. Luar biasa nih. Apa kabar? Wah, siap nih. Silahkan duduk situ. Semangat nih. Bantuin dong Om Kadir tuh kalau ngebantu tuh kalau ke cewek, kalau cowok mah enggak. Bener ya kan gitu tuh. Daripada kecewa, mending ke cewek. Iya, sok duduk. Gitu. Siap. Kan. Ah, gitu. Oke. Geser, Pak. Geser ke atas sini. Nah, Nggak boleh deket. udah bagus nih. Nggak boleh deket. Cukup ini. Kok marah-marah Om Kadir? Udah bagus, Bi. Posisi. Datang jam berapa? Baru datang. Oh, baru? Iya. Enggak, maksud dari Jakarta jam berapa? Satu, cuma macet. Dari Kok macet kilometer ya? 49 sampai 60 macet. Oh, Parah. dari Jakarta ya? Macet? Iya, macet iya. Oh, oke lah. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, kita nih mendekati maghrib ya. Saya kaget dan saya bahagia kedatangan sahabat saya yang baik, Om Barli. Om Barli itu top lah di mata saya, semangatnya luar biasa dan bisa menginspirasi. Saya ingat Bu Cucu Pak Jenal katanya, kenal nggak Om Barli? Oh kenal lah Bu Cucu, kata saya kan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat channel sehat semuanya, banyak rezeki, apalagi di akhir minggu ini kan sehat. Yang penting sukses lah semuanya ya. Ini saya undang, sebenarnya diundang udah berapa lama ya? Betul. Kita lewat camp aja biasanya. Iya, Terus sekarang datang beserta keluarganya nih, keluarga yang harmonis dan bahagia. Makasih. Om Barli, kita ngobrol-ngobrol ya. Sok mangga. Bagaimana perkembangan sekarang dari kesehatan, terus bisnis, keluarga, atau apa, ngobrol lah dengan kita. Dekatin ini aja nih. Iya. Ini ada Bu Sipa nih, Neng Sipa katanya panggilannya. Iya. Bagaimana kabarnya? Sebelum ditanya yang lain ya, pura-pura nggak ditanya, pada aja. Pemanis katanya kamu Radi, emang manis dia. Ya? Iya, Manis betul. nggak? Manis banget. Oh bagus banget. Iya. Nah ini Don Juan nih. Bahala. Ngobrol-ngobrol. Iya, Nun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ya, Jenal. ya. Ya, alhamdulillah saya sehat ya dari mulai awal stroke 5 tahun lalu. Stroke ya? Iya, stroke 5 tahun lalu. Itu awal-awalnya apa sih? Ada firasat apa itu kalau mau stroke tuh gimana? justru itu kejadiannya tiba-tiba, Kang Jenal. Nah, ini sahabat channel. Tiba-tiba nih, Betul. Sipa kebayang nggak? Kalau tahu sakit kita tiba-tiba gitu ya. Kan kaget ya. Nah, itu guys, coba ngobrol lanjut. Jadi saya kan tidak merokok, tidak ngopi, tidak alkohol, begadang pun juga mungkin zaman kuliah aja kan. Dulu kan itu Dulu kita iya kan. betul. Dan fitness pun saya masih rutin saat masih kerja kan rutin fitness. Kaget juga pas itu Betul. gimana kejadiannya? Jadi saat itu siang pulang kerja istirahat, saya jemput anak sekolah. Sampai rumah saya mau ke toilet, kamar mandi. Pas pegang pintu kok goyang seperti vertigo, Kang. Tapi nggak jatuh. Belum jatuh, goyang. Tapi tangan kaki sebelah kiri kesemutan. Terus saya gerak-gerakin makin kesemutan. Begitu Nah, ya? Betul. Akhirnya saya punya Itu di rumah ada siapa di rumah ya? rumah. Yang tahu siapa? Anak itu, karena Cuma baru saya anak jemput yang mana? sekolah. Yang ke Dua-duanya, satu, yang dua-duanya. dua ada di situ. Ada, saat itu masih kelas 6 dan kelas 4 SD ya anak luar itu ya. biasa ya. Nah, jadi duduk saya perasaan nggak enak, saya duduk sila. Itu hitungannya sekitar 10 detik tiba-tiba ambruk ke kiri. Jadi power sebelah kiri itu udah hilang. Ini nggak dikasih minum di sini nih. Oh iya, boleh dibawain. Ambilin ya, ambilin lah, masa tamu dari Jakarta dikasih minum nih, nggak dikasih minum. Oh, Ini buka masker apa nggak boleh? ya boleh, Buka, bebas. boleh, Kita kan boleh. udah di swab Sip, tadi. Oke. Ya jadi gitu Kang, jadi tiba-tiba seperti itu, hitungan 10 detik ambruk ke kiri. Nah akhirnya ya alhamdulillah masih sadar ya. Jadi saya sempat WA ke istri, ke teman siapapun yang Masih bisa WA bisa, ya? tolong jemput saya ke rumah sakit. Ini udah di rumah sakit ya? Oh, Masih di rumah. Masih di rumah, minta Masih di dijemput dibawa ke Dijemput. rumah Nah, sakit jadi ke gitu. teman, ke kakak, siapapun yang sekitar rumah, tolong ke rumah jemput. Ya alhamdulillah kakak lagi dekat rumah, dijemput akhirnya ke rumah sakit. Anak-anak kan belum gede ya waktu itu. Belum, ya? masih kelas 6 Nih SD sahabat dan kelas channel 4 nih. SD. Betul. Kejadian yang drastis ya gitu ya. Betul, tiba-tiba itu ya. Jadi tetangga pun juga nggak nyangka. Saat saya pulang ke rumah, kakak bilang, tetangga bilang, tadi masih say hello, buka pintu gitu kan. Kok tiba-tiba sekarang langsung ambruk gitu. Jadi emang gitu ya? stroke itu tiba-tiba seperti Tiba-tiba ya? jantung ya gitu ya. Ya nggak tahu, saya belum pernah jangan Iya. loh. Mudah-mudahan Jangan nanya ke saya. Mudah-mudahan jangan gitu ya. Jantung tuh kalau saya lagi jatuh cinta, tahu ada pacar itu Nah. jantungan gitu Bener. namanya. Saya kededekan nih, dekat Sipan nih. Oh, tukang humor nih si Pak di sini. Iya, iya. Tuh minum dulu Terima kasih, nih. terima kasih. Kok si Pak yang deg-degan nih? Tutup pintunya. Ya akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, itu masuk ICU kurang lebih 4 hari. Terus dirawat inapnya 3 minggu.
Nah ini setelah itu saya bertahap fisioterapi sambil juga alternatif. Ya. Dan alhamdulillah setelah 2 minggu, 3 minggu lagi pakai dong. kursi roda bisa Kok lepas satu? kursi roda pakai tongkat. Setelah itu fisioterapi terus dan alternatif alhamdulillah sampai sekarang. Tapi di opname itu berapa lama? Enggak. optamanya 3 minggu. Oh 3 minggu 3 ya? minggu. Ditambah ICU-nya 4 hari. Jadi totalnya hampir 4 minggu lah Di totalnya. rumah itu. Tapi belum sadar aja, cuma Iya. badan aja itu Betul. ya. Jadi tangan kiri dan sebelah kiri tangan dan kaki sebelah kiri itu lumpuh total saat itu ya gitu. Nih sahabat channel itu kejadian ke Om Barli 5 tahun yang lalu, Betul. tahu-tahu badannya stroke. Nah itu sedang kerja ya saat itu, lagi kerja. Kerja dan pulang ke rumah jemput anak sekolah. Nah, ya artinya kerja tuh langsung berhenti aja sudah itu. Enggak. Saat itu sempat kerja kurang lebih 2 bulan 3 bulan, cuman kondisinya Kondisi memang lah. kondisinya nggak memungkinkan. Artinya merepotkan orang lain lah gitu. Saya nggak rasa nggak enak, akhirnya saya resign dari kantor. Gitu. Nah itu bagaimana dadakan itu, perasaan batin kan itu Iya. kalau keluarga terus Om Barli itu bagaimana tuh saat itu? Wah, kalau saya pribadi emang saya sempat drop Kang ya. Jadi bulan kedua itu sempat drop, merasa frustasi lah. Iya. Karena bayangkan tadinya kita bisa warawiri, bisa kesana sini, tiba-tiba nggak bisa. Gitu. Iya pasti ya. Kita Kita belum misalnya- tentu kuat nih si Betul. Pak tuh. Kita biasanya pakai baju sendiri, mandi sendiri, sekarang nggak bisa. Ini saya gini tuh bukan apa dingin. Terus Jadi memang ya itulah, mungkin semua orang stroke mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau mentalnya kurang kuat, memang ada teman juga yang stroke, mentalnya kurang kuat, dia mengatakan, oh saya ingin bunuh diri karena saya merasa begini begitu. Orang itu. Itu. Tapi alhamdulillah saya ada pilihan bahwa saya harus bangkit nih, karena saya masih kecil kan. Ya alhamdulillah yang penguat tuh siapa sebetulnya? anak dan istri, keluarga Ya terutama. tambah istri mau anak kata dia takut istrinya marah dengan istri tambahin di belakang dia. Nah itu sifat Om Bar itu yang bikin kuat itu, dia humor aja dari dulu nggak pernah berkurang nih. Lanjut. Iya. Jadi emang yang bikin semangat itu keluarga, ya, terutama keluarga. anak gitu ya. Karena anaknya masih kecil kan. Jadi saya ingin Orang tua masih ada nggak waktu orang itu? tua masih ada, bapak saya masih ada gitu ya. Jadi emang ya doa orang tua juga mungkin yang bikin saya semangat bangkit ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa survive gitu ya. Saya saksi lah Om Bar Betul. dampingi istrinya, berarti 5 tahun yang lalu kita suka ada reuni 3 tahun tuh dia Bukber ya. datang semangat aja tuh pede itu luar biasa Jadi setiap itu. buber saya datang ke Bandung. Nah itu Iya. itu jaga silaturahmi Betul. itu. Tapi setiap buber nggak ketemu Tesiva baru kali ini ketemu nih. Ya kan sengaja ditemuin Terus khusus ketemu ya? sekarang gitu. Alhamdulillah. mudah-mudahan. Sebelum bukber kan nanti nggak bisa bukber tuh kan. Iya. Langsung dipoto baru dilihat. Dia mencemburuan tuh. Terus selanjutnya bagaimana? Selama pengaruh ke penghasilan nggak keluarga kan dari ya mungkin adalah safety deposito atau apa dari orang tua atau kita. Betul. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, memang Gonjang-ganjing saat otomatis itu tuh. drastis banget masalah Ya. finansial ya, karena yang tadinya kita kerja nggak kerja, otomatis tuh penyakit stroke ini mungkin seperti penyakit jantung atau cancer yang biayanya cukup besar, sehingga tabung saya emang habis Berkurang ya. berkurang ya. Bahkan saya boleh katakan punya utang Kang, ya utang ke bank lah, kartu kredit kepake semua, ya otomatis ya itu mau nggak mau akan nggak ada Iya, pilihan ya, betul. karena ingin sembuh kan. Iya. Seperti itulah. Semangatnya ingin Semangatnya sembuh ingin gitu nih sembuh. sahabat Jet Channel. Melakukan apapun Om Randi semangat tujuannya sembuh. Betul. Dan ini kan mulai bisa jalan tuh tahun keberapa? Itu mulai bisa jalan tanpa kursi roda iya. itu bulan kedua, masuk ke bulan kedua. Udah, karena semangat ya itu, ada Semangat. motivasi ya. Betul betul. Karena saya prinsip begini, saya ingin menunjukkan ke anak bahwa orang yang cacat, disabilitas maupun stroke karena kecelakaan itu ternyata bisa melakukan apapun. Iya betul. Jadi jangan pasrah gitu loh. Gitu. Jadi saya bilang ke anak saya, nanti suatu saat misalnya mengalami hal yang drop, itu jangan pasrah begitu aja, harus Iya, bangkit harus lagi. semangat, harus Selama minimal kita punya- bergerak gitu Betul. kan, betul. Dan selama kita punya keinginan untuk maju, untuk berubah, pasti insya Allah pasti bisa. Nah itu ya ilmunya. Selama ada kesempatan, selama kita mau gerak. Betul. Nah itu Sipa juga kan pernah wawancara. Ini anak muda nih gerak. Umur masih berapa? 12 20. Dia semangat terus. Ya, 27. 27. Beda dikit nggak apa-apa Beda dikit. gitu. Mudah-mudahan jodoh ya. Lanjut ini umur 7 semangat terus nih dia tuh. Terus kembali. Ya begitu. Gitu ya. Jadi emang saya berprinsip kedua gini. Pertama semangat, enjoy dan EGP gitu. Nah, apa tuh? Emang gue pikirin. Nah, gitu. Artinya orang mau ngomong apapun, ya udah saya jalanin aja gitu loh. Ya kan nggak kedengar di luar di rumah. Iya benar betul. Karena saya yang jalani gitu kan. Tapi saya lihat Om Barli tuh bisnis ya. Betul. Bisnisnya yang saya pernah order tuh apa? Pempek, Pempek apa namanya tuh? PPNB. Nah itu NB. Sekarang bawa nggak? Bawa saya keluar bawa. Kita order nih berapa anak di sini. Nanti kirim aja lewat Iya. Sipa ya. Terima kasih. Kita order aja. Kita karena saya
Kalau yang kecil-kecil itu ya. Iya betul ya. Kenapa bisnis langsung ke ini apa empek-empek? Kenapa? Emang orang Palembang? Betul. Jadi saya ada tujuan Palembang, kebetulan juga mertua. Ya kan orang Palembang juga belum tentu bisa empek-empek dong. Betul, iya. Alasan aja nih. Terus Jadi semenjak saya nggak ada kerjaan, jadi nggak bekerja ya, saya harus punya kegiatan rutin. Karena dokter betul. bilang orang stroke ini harus ada kegiatan rutin. rutin ya. Rutin. Jadi apapun aktivitasnya harus dilakukan. Jadi saya pikir mungkin ya bisnis pempek ini yang saya ambil gitu kan. Tapi emang pempeknya enak loh. Ya, karena memang asli dari Palembang kan. Jadi bikin di Palembang, dikirim ke Jakarta, saya sortir. Itu asli aja bilang kalau di Bandung juga ada yang enaknya. Tapi ini emang lebih enak kecil-kecil ya. Iya. Saya order dulu tuh. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya iseng. Iseng. Tapi lumayan alhamdulillah melalui teman-teman di SMA, SMP. Iya, relasi order, ya. akhirnya mereka menyebar, bahkan ada yang menyampaikan coba deh via GoFood, via GrabFood gitu kan. Sekarang ada kan di situ ya? Ada. Bahkan juga sampai ke Di Tokopedia ada juga. ada Tokopedia ada. Terus di semua ini marketplace Iya. ada ya. Ada. Nah nanti kan kita punya toko kisah. Nah kita masuk Oh, juga ada? di situ. Ada Wah, dong. bagus. Grup kisah nih sahabat channel nggak sombong nih. Ini koordinatornya Sipa banyak punya di sini. Kita ada kisah camp kan kita pakai tuh. Betul. Nah kita punya toko kisah. Nanti Play Store sama App Store mudah-mudahan minggu depan kita udah ready. Nah, gitu. Jadi kisah grup itu punya marketplace multi vendor. Iya, Itu sahabat mantap channel. sekali. Kita bisa membantu lah semua orang bisa berbisnis. Nah itu sekarang omset per bulan berapa rata-rata? Per bulan rata-rata masih minim ya sekitar 10 jutaan aja. Ya lumayan. Ya, lumayan kan? lah. Ini lumayan kan. Dalam kategori Bukan iseng-iseng bisnis cuma lumayan. hanya itu kan? Sementara ini Itu nggak dulu. aja bang. Tapi Nah, bang, terus selain PMP juga ada di aneka dimsum. Ada dan yang beras juga, lain. kan? Berarti kan cuma itu. Bukan hanya itu maksudnya. Iya. Nah sahabat channel Om Bari juga saya dengar-dengar tuh ikut ini ya Grab ya. Itu Betul. kenapa Joto jadi driver ini? Itu kenapa tuh? Iya. Siapa yang memulai Betul. itu? Jadi ada temen mengatakan coba deh Bar, cari aktivitas nge-grab deh gitu. Heeh. Setelah itu saya konsultasi dengan dokter. Ternyata dokter bilang sebenarnya bagus untuk orang stroke ini, untuk terapi otak itu nyetir bagus. Akhirnya saya daftar Grab gitu. Awalnya saya hanya mengelilingi aja Kan keliling cuma Jakarta. ngeliling aja nggak keluar buka Betul. pintu kan mereka udah Betul. Dan kedua juga dari segi penghasilan lumayan kan. ya Nah, itu, nambah lah. ya, walaupun memang sekarang masalah pandemi saat Ya, itulah, pandemi itu agak di berkurang. luar itu kan, Betul, gitu itu masalah ya. eksternal ya. Nih sahabat channel Om Bali semangatnya luar biasa. Sekarang aja jadi driver Grab ya. Grab atau ini ya Grab ya itu Dan ya. alhamdulillah nih Kang, hampir setiap bulan Grab mengundang saya sebagai motivator. Wah iya. Jadi Makanya kita undang nih untuk motivator sahabat Terima kasih, channel Mas. nih. Itu maksud kita undang cuma emang dari Jakarta nih, sih Pak gitu. Iya. Terus perkembangannya bagaimana nih dari kesehatan nih? Ya alhamdulillah sampai sekarang sih cukup bagus ya. Artinya ada perubahan terus gitu ya. Walaupun memang secara fisik masih seperti ini ya. Tapi dari sisi aktivitas saya udah bisa melakukan hal-hal Kalau yang lihat positif. kelihatan udah mulai normal. Iya. Omongannya udah celtukannya luar biasa, lebih canggih daripada saya nih sahabat channel nih. Cuma gerakannya wah itu kan bisa diatur ya. Betul. Semangat penting. Benar, intinya Nah, ini, semangat lah ya. Saran-saran nih bagi teman-teman yang sehat, terus teman-teman yang terkena stroke seperti Om Barli, apa nih saran-saran dan kiat-kiat sehingga minimal bisa dengan ada perkembangan lah kesehatan. Apa nih? Ya pertama tadi saya sampaikan ya, kita semangat, enjoy dan EGP. Kedua, selama Allah masih memberikan kita umur dan akal sehat, lakukan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Itu aja. Yang tadi semangat, EGP, Dan enjoy. terus enjoy, ditambah apa lagi itu? Selama Masih dikasih umur, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Dan akal taala sehat. dan akal sehat, lakukan yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga lakukan kita. yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Ditulis tuh Opi di situ. itu Dan apa? motivasi. Bisa bermanfaat dan inspirasi bagi orang lain. Betul, Itu betul. diundang di sini. Betul, iya. Makanya di sahabat channel kita undang khusus nih Om Barli nih, pengusaha kan, Ya. terus motivator kan gitu kan bisa berkembang. Kita bisa buktikan kan. Yang tadi katanya poinnya apa tadi? Biar jadi contoh untuk keluarga. Betul. Apa nih arti keluarga buat Om Barli? Aduh, keluarga bagi saya ini segala-galanya lah Kang. Saya nggak bisa itu. sampaikan secara detail, tapi intinya Iya. tanpa keluarga kita tidak bisa apa-apa lah. Setuju. Betul kan? Betul. Karena keluarga tuh ada di kita sedang bagaimanapun. Betul, iya. Apalagi kan kita keluarga. Yang sedih itu siapa? Keluarga. Benar. Yang ada di kita keluarga itu. Makanya sahabat channel keluarga tuh bagi kita tuh ya bagi kita semua.
ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Setuju nggak sih Pak? Pendapat gua, sih Pak apa arti keluarga? Rumah. Rumah apa artinya rumah? Rumah itu tempat di mana kita berlindung, udah gitu tempat di mana kita pulang, tempat di mana ya Pulang tuh bawa duit atau tidak juga nerima kan? Ya kan? Kan arti kita filosofinya luas, bukan rumah Ya, untuk gimana? tidur saja kan? Iya. Belum mandi ke rumah, terus punya uang juga di rumah diterima. Pas banyak uang juga diterima. Iya. Jadi sedang sedih yang juga bisa diterima. melindungi kita Iya. gitu di saat susah, senang. Tuh, semuanya setuju itu kan keluarga. sama lah Iya. intinya. Jadi menurut Sipa nih, Om Barli itu apa nih? Om Barli itu Kelihatan dari obrolan tadi nih. sosok yang kuat pasti ya, Nah, terima strong kasih, banget. makasih. Nah itu, apalagi bagi saya yang tahu Udah duluan gitu, ini. gampang Gak cengeng, menyerah, gak ya. cengeng ya, Gak betul. cengeng gitu. Gak tahu di depan istrinya. Ini humor ya. Ini semangat Om Barli itu saya luar biasa nih sahabat channel. Iya. Kita juga ngobrol nggak usah banyak-banyak. Yang penting tadi saran-saran beliau, pengalaman bagi kita semua bahwa harus semangat gitu, jangan putus asa. Iya. Betul. Kalau EGP mah kan udah pastilah itu. Iya. Yang penting ya itu intinya selama kita dikasih masih umur dan akal sehat, kita harus jalani kehidupan itu dengan target kesuksesan gitu. Oke, Om Barli, ini sebelum ini nih, apa yang akan diucapkan untuk istri tersayang? Nah, bukan merayu nih, lu tulus nih, jangan pura-pura nih. Ini jago rayuan dari dulu nih. Oh gitu. Ya tentunya saya sangat bersyukur ya punya istri yang pengertian, Namanya siapa? Analia, Analia. yang bisa menerima saya apa adanya gitu ya. Tidak Sekarang, mengeluh, ya. dari dulu dan sampai sekarang dong. Wah, dia dulu sampai sekarang. Mungkin sampai yang akan datang pun seperti Amin. itu. Ya. Dunia akhirat Harus ya. Dunia akhirat ya. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih sampai kapanpun saya akan menjaga dia, saya akan melindungi dia semampu saya pun. Oh itu Kapanpun. luar biasa, betul kan? Nah untuk anak-anak apa nih? Ya sama ya, saya akan coba menjaga mereka sampai tercapai cita-citanya dan saya menginginkan menggendong cucu dari anak saya. Itu Iya cita-cita saya. betul, sama saya juga. sahabat J Channel, keluarga tadi kata Sipa juga, rumah, dan kita menginginkan makhluk gitu yang ada di rumah tuh dari, kalau saya kan anak kan gitu ya, istri ingin ada terus ya, Betul, betul. bahagia mereka kan semua ya, luar biasa lah pokoknya intinya kan gitu. Nah kalau sosok orang tua bagaimana di mata Om Barli? Ya, orang tua bagi saya nih suatu hal apa ya, ibaratnya mungkin saya bumi, orang tua matahari. Setiap hari menyinari karena selalu memberikan doa kepada anak-anaknya. Betul. Pasti orang tua kondisi apapun anaknya selalu mendoakan kita. Dan selalu dianggap kita tuh anak-anak ya, Betul. disayangi gitu artinya betul. Makanya kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita juga harus mendoakan ke anak kita supaya Ya, anak betul. kita bisa tumbuh lebih baik lagi, lebih sehat lagi dan rezekinya lancar dan barokah. Nah itu amin, luar biasa. Kayak demikian karena Om Barli rusuk mau ke atas nih, Om Kadir nih ngejar-ngejar nih. Terima kasih nih Om Barli bisa Sama-sama, mampir di J Channel, dan memang saya nggak tahu Om Barli akan datang jam berapa. Saya juga udah wawancara tadi kan, cuma Sipanya kabur tadi itu, tapi pas ada Om Barli langsung ada nih. Karena apa? Terima Akan kasih. dapat inspirasi ya bagi Iya. kita, dan mudah-mudahan sahabat J Channel obrolan kita tadi menjadi inspirasi kita, masukan, ini pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan sahabat J Channel dan tim yang ada di sini sehat semua ya. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.